Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ain najis itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah benda dan yang kedua adalah hewan. Adapun benda pada prinsipnya adalah suci dan menyucikan, kecuali ada nas yang menunjukkan bahwa benda itu adalah najis. Seperti arak. Arak itu kan adalah perasan dari anggur. Setelah diperas anggur itu, kemudian setelah itu diendapkan, maka selama 1 minggu kita endapkan, memuailah tadi perasan anggur itu, maka memabukkan dia. Maka sewaktu dia memabukkan itu dikatakan dia arak, atau dalam bahasa Arabnya khamar. Setelah dia menjadi memabukkan, maka itu adalah najis. Kalau dia najis, kalau seandainya kita meminumnya, maka hukumnya adalah haram. Dan bahkan kalau seandainya menetes ke tubuh kita, maka tubuh yang dikenai yaitu arak tadi, maka wajib kita menyucinya. Kenapa? Karena itu adalah najis. Dan juga pakaian yang kalau seandainya kena yaitu tetesan arak tadi, maka wajib kita menyuci yaitu pakaian itu. Kalau seandainya pakaian atau kita mau melaksanakan sholat, maka pakaian yang kena arak tadi wajiblah kita menyucinya. Yang sekarang ini yang sebangsa atau yang mirip dengan arak itu adalah kamput, apalagi PSOP yang berbentuk cair yang memabukkan, maka semua itu adalah hukumnya adalah haram kalau kita meminumnya. Kalau menetes ke pakaian, ke badan, maka wajib kita menyucinya karena itu adalah najis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun benda yang tadi dijelaskan oleh nas, yaitu bahwa itu nas mengatakan itu adalah najis karena benda yang cair. Adapun yang tidak cair, yaitu walaupun dia benda yang memabukkan, kalau kita mengisapnya, kalau kita memakannya diharamkan oleh agama. Mana contohnya? Ganja. Ganja itu bukan yaitu benda yang cair, itu adalah benda yang beku. Kenapa orang yang mempergunakannya kalau dia mau memakainya adalah dihisapnya, maka itu tidak najis. Kalau seandainya ada orang yang ngantongi ganja sementara dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena ganja yang dikantonginya itu adalah bukan najis. Kenapa? Bukan benda yang cair. Karena dia adalah benda yang beku. Kalau seandainya dirombaklah dia menjadi yang cair, yang tadi arak yang kita arak tadi kita bekukan seperti es, lantas dia membeku, apakah dia tetap najis? Karena asalnya adalah najis, walaupun dia sudah menjadi beku kita masukkan ke dalam plastik, kalau seandainya kita bawa dalam sholat maka hukumnya adalah tetap najis. Karena nas mengatakan benda cair yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau ganja, benda padat yang memabukkan seperti ganja, opium, itu adalah tidak najis dia, tapi kalau kita memakainya adalah hukumnya haram. Cuma ulama berbeda pendapat tentang ganja. Apakah dengan menjusnya, kita ambil saripatinya, kita minum saripatinya, atau kita makan daunnya, apakah itu hukumnya haram? Tapi pendapat yang kuat yaitu dari pendapat Imam Jarkasi menjelaskan, kalau ganja itu baik dia dihisap, apakah dia dimakan, apakah kalau seandainya jus, lantas kita minum perasan yaitu saripati ganja tadi, maka kata Imam Jarkasi dijelaskan dalam kitab Mahali itu tetap hukumnya haram. Walaupun ada para ulama yang mengatakan kalau cuma sekedar dimakan itu hukumnya makruh. Tapi pendapat yang kuat mengatakan kalau ganja itu dimakan seperti dibuat jadi penyedap makanan, atau ada orang yang menjusnya dimasukkan ke minuman, maka itu juga tetap hukumnya haram kata Imam Jarkasi. Kenapa? Membawa efek yang
jangka panjang kalau kita mengkonsumsinya akan menjadikan tulang keropos, kata Imam Jarkasi. Maka oleh sebab itu kan menurut pendapat Imam Jarkasi ini adalah baik dimakan ataukah itu dihisap, apakah itu diminum, maka hukumnya tetap hukumnya haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah dulu pertemuan kita kali ini, yaitu tentang pembagian ain najis, yaitu pembagian yang pertama adalah benda. Benda itu ada hukumnya najis apabila kalau nas menjelaskannya benda itu adalah najis. Kalau nas menjelaskannya bahwa benda itu tidak najis, maka dia tidak masuk kepada najis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.